Untuk pembahasan nomor 1, ini tentang pengukuran. Dilihat dari kubus di sini panjangnya diketahui panjangnya adalah 2 cm. Nah, yang ditanyakan adalah volume kubus. Volume sudah diketahui adalah apa? Coba pakai ini aja. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena panjangnya sama biasanya pangkat 3 gitu ya. Jadi panjangnya adalah 2 cm di pangkat Q3. Jadinya 2 pangkat 3 itu 8 cm kubik. Ini satuannya cm. Tadi yang ditanyakan adalah meter. Berarti dijadikan meter. Masih ingat? Meter, desimeter, sentimeter. Kalau setiap jalan itu dibagi ini. Kalau nanti ini pangkat 3, berarti tiap jalan itu nolnya ada 3. Jadinya dibagi 1 juta. Jadi ini dijadikan meter kubik sama dengan 8 dibagi 1, nolnya ada 3. 8 per 10 pangkat 6. Kalau di bawah plus berarti di bawah ke atas negatif. 8 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Jadinya jawabannya adalah jawabannya adalah C. Gitu ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2 itu wujud zat. Wujud zat yang pertama itu adalah air. Berarti dia adalah wujudnya cair. Kemudian zat yang kedua itu adalah uap. Berarti wujudnya adalah gas. Kemudian yang ketiga itu adalah dia wadahnya panci. Panci itu adalah zat padat. Berarti yang pertama itu adalah dia cair, yang kedua itu adalah gas, yang ketiga adalah padat. Cirinya kalau cair itu apa? Molekulnya itu tidak rapat dan tidak terlalu renggang, jadi sedengan. Kalau yang gas itu yang jaraknya paling jauh, renggang ya. Kemudian kalau zat padat itu paling dekat antar molekul-molekulnya. Di sini berarti zat padatnya ini. Kemudian zat gasnya yang paling renggang boleh ini, berarti yang ini. Kemudian zat cairnya boleh ini sama ini. Nah, berarti yang betul adalah yang D. Gitu ya. Lanjut. Waduh, bablasan. Bentar. Yang ini. Yang ini adalah perubahan yang terjadi. Ini adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Bentar, saya cari ini. Pakai whiteboard aja. Nah, ini. Perubahan fisika. Perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat yang baru. Kalau perubahan kimia menghasilkan perubahan zat yang baru. Nah, untuk yang fisika contohnya apa? Misalnya kayu. Kayu itu nanti jadi meja, jadi almari,
jadi dia masih berupa kayu. Tapi kalau kayu dibakar, dia jadi arang atau abu. Ya, ini menghasilkan zat yang baru. Coba kita lihat. Kayu yang dibakar menjadi abu, berarti dia adalah kimia. Bagian wajannya berwarna kehitaman, dia masih berupa wajan. Jadi dia fisika. Kemudian pisang yang matang berwarna kecoklatan. Adonan ya, adonannya. Berarti dia kimia ya. Awalnya kan putih gitu ya. Kemudian pengaduk bertambah panas, tidak ada perubahan, berarti dia fisika. Jadi jawabannya kimia, fisika, kimia, fisika. Jawabannya A. Lanjut. Nah ini, aduh, bablasan ntar. Ntar kok bablasan. Udah, ini dulu aja. Tiga peserta didik Abiyu, Baskoro, dan Kartono mengerjakan uji dengan larutan asam basa. Ini asam basa ya. Indikator lakmus merah dan lakmus biru. Ini lakmus merah dan lakmus biru. Nah, dia ciri dari asam itu apa? Coba di sini ya. Saya buat pakai whiteboard. Ciri asam. Asam itu dia nanti jadi merah. Maksudnya lakmus merah dia tetap merah. Lakmus biru dia jadi merah. Kemudian kalau ciri basa dia biru, gitu ya. Maksudnya lakmus merah dia menjadi biru. Kemudian lakmus biru tetap biru. Kemudian yang netral tetap ya. Tetap maksudnya apa? Merah ya tetap merah, biru ya tetap biru. Jadi cirinya biru. Ini jadi biru semua ya. Kemudian kalau yang asam merah, berarti ini merah. Kalau yang ini tetap merah, biru tetap biru. Nah, dari sini berarti Abimanyu itu yang ini. Jadi biru semua. Berarti hirusnya ini adalah basa. Jawabannya asam. Berarti ini tidak usah dipilih ya. Ini salah. Kemudian Baskoro. Ini tetap merah, biru. Berarti ini netral. Contoh netral itu garam. Gitu ya. Baskoro, garam. Tidak berubah warna. Betul ya. Kemudian Kartono. Ini semuanya jadi merah. Berarti dia asam. Kartono basa. Berarti ini salah. Larutan asam menyebabkan terjadinya korosi bagian logam. Betul. Berarti jawabannya 2 dan 4. Ya. Oke, coba yang ini. Udah kok nggak mau ini. Udah mau. Sekarang yang bablas. Oke, yang ini enggak apa-apa. Ini adalah tentang gerak. Gerak itu ada yang namanya GLB dan GLBB. Saya pakai whiteboard aja. Ini ada GLB, gerak lurus beraturan. Cirinya adalah dia kecepatannya tetap ya. Jadi kalau digambar nggak bisa ya, ini titik, nanti jaraknya sama. Jadi ini jaraknya sama.
Tapi kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. G ini ya, GLBB. Ada yang namanya dipercepat, ada yang namanya diperlambat. Kalau dipercepat berarti semakin cepat, kalau diperlambat berarti semakin berhenti ya, dia semakin lambat. Oke, cirinya kalau digambar, kalau ini tadi jaraknya sama, kalau yang ini ada yang tetesan oli. Kalau tetesan oli, kalau dipercepat itu dia dari kecil-kecil, kemudian jaraknya panjang, ya. Tapi kalau yang diperlambat itu dia dari jaraknya panjang, kemudian dia jaraknya pendek-pendek. Ini gayanya ke sini, ya. Arahnya ke sini. Tapi kalau yang ticker timer itu kebalikannya. Jadi yang diketuk itu yang pertama. Jadi ini awalnya, kalau yang ini awal, ini akhir. Tapi kalau ticker timer itu awalnya malah yang di depan, ya. Jadi dia ini gayanya ke sana. Berarti kalau dia dipercepat itu kebalikannya. Dari ininya jauh, bisa gambarnya ini, kemudian seperti ini. Kalau yang ini berarti ini gini, ini semakin jauh ini. Jadi awalnya di sini, ini awal, ini akhirnya. Yang ini awal, yang ini akhir. Gini ya. Ini untuk GLBB. Sekarang kita lihat. Nah, dari grafik ini adalah kecepatannya dari 0 kemudian ke 4, berarti ini dipercepat. Jadi dari P ke Q dipercepat. Tadi berarti ini ya, dari ini ke sini ini dipercepat. Kemudian GLBB jaraknya sama. Ini jaraknya sama. Berarti jawabannya adalah A. Itu ya. Ini untuk soalnya. Ini coba. Ini adalah tentang unsur dan senyawa. Unsur itu yang cirinya unsur itu yang hurufnya sama-sama. Jadi kumpulan atom yang sama. Ini contoh unsur. Kemudian yang berbeda-beda ini adalah dia senyawa. H2 itu berarti sama. Berarti kalau senyawa salah. Ya. Kemudian O2 itu unsur dari satu jenis atom oksigen, betul. Kemudian Cl2, ini Cl2 ya, klorin, dia unsur, betul ya. Kemudian NO, N dan O, N dan O ini senyawa, tadi dari dua unsur yang berbeda, betul. CO2 unsur, salah, harusnya adalah dia senyawa. Jadi 2, 3, dan 4. Itu dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.